Hadasana Foundation bertajuk Hadis Forum. Sebagai informasi bagi teman-teman yang baru gabung, Hadasana Foundation ini adalah sebuah platform yang berbasis atau organisasi non-profit yang kita dirikan, teman-teman Mahat Ali utamanya, dan juga tidak hanya terbatas kepada teman-teman Mahat Ali, tapi juga merangkul teman-teman yang fokus atau giat di dalam kajian dan studi hadis. Hadasana Foundation sendiri tidak hanya mengkaji seputar isu-isu klasik atau ilmu hadis yang konvensional di dalam kitab-kitab kuning seperti Jarh wa Ta'dil dan lain-lain, tetapi juga ikut eh, mendiskusikan tentang topik-topik kontemporer seperti kajian orientalis atau kajian hadis yang bersinggungan dengan isu-isu terkini seperti gender kemarin ya. Harapannya dengan eh, adanya platform ini kita semakin giat, semakin semangat untuk mengkaji hadis Nabi. Mungkin itu sedikit mengantar dari saya. Untuk hari ini kita kedatangan pemateri dari Mbak Isna ini. Beliau adalah lulusan dari ilmu hadis, ya, Master Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel. Nanti juga akan dimoderatori oleh Mas Ananda Prayogi sebagai eh, perwakilan yang juga merupakan founder dari Hadasana Foundation. Di sini saya perwakilan dari tuan rumah, eh, ikut senang, teman-teman ikut bergabung, nanti diikuti saja dan ikut andil untuk berdiskusi seputar isu yang saya kira menarik ya. Jadi orientalis ini bagian dari eh, isu yang dikaji oleh eh, para pengkaji hadis di Barat. Jadi kalau orang Islam itu mengkaji hadis sebagai sumber ilmu, sumber syariat ya, sebagai sumber sumber kedua ya setelah Al-Quran, maka ketika orang Barat itu mengkaji Islam, dia bukan mengkaji sebagai sumber syariat, tetapi mungkin mempertanyakan lah sebagai bagian sejarah, mungkin sebagai eh, dan lain-lain. Intinya eh, motif yang digunakan oleh orientalis itu berbeda. Nanti kita akan semak. Mungkin itu saja sedikit pengantar dan sambutan dari tuan rumah Hadasana Foundation. Sebelum saya serahkan ke moderator dan pemateri, saya ada satu pantun. Semoga menambah semangat kita malam hari ini. Pinjam dulu 100 agar silaturahim tidak terputus. Yuk ikut menyimak dengan serius agar kita nanti makin jenius. Terima kasih. Eh, saya serahkan kepada pemateri. Cakep. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Wildan cukup menarik antaranya. Setidaknya apa yang dipaparkan tadi bisa memberikan kita gambaran apa yang akan kita kaji ya pada malam hari ini dan juga mengapa kita mengadakan event semacam ini. Tentunya ini untuk membangun apa ya dialektika antara kita agar apa yang teman-teman eh, gagaskan atau barangkali ya teman-teman memiliki sebuah pandangan tentang orientalis atau bahkan memang belum tahu tentang orientalis. Maka event seperti ini menjadi event yang cukup bisa membantu kita saling sharing. Kan teman-teman ada yang punya gagasan baru dan lain sebagainya itu akan menjadi yang luar biasa. Baik, malam hari ini kita kedatangan materi yang tentu cukup berkompeten membicarakan di bidangnya, yaitu orientalis. Saya bilang beliau ini cukup berkompeten di bidangnya orientalis karena memang eh, bulan lalu ya Mbak Hara ya,
bulan lalu ini beliau telah menyelesaikan dan tesis yang bertemakan tentang orientalis, yang temanya kita sebut pada malam hari ini tokohnya ya, Harald Motzki. Ini mari kita simak paparan beliau. Sudah disinggung tadi juga oleh Pak Wildan, beliau ini alumni dari INSA. Tidak hanya S2-nya, juga S1-nya, satu ilmu hadis, S2 ilmu hadis. Dan juga beliau ini eh, menjadi ketua pondok di pesantren Darul Hafidin ya, yang baru ya, Darul Hafidin Wonocolo. Ya, Nah, tentunya punya betul. background yang cukup kuat ya dalam bidang keagamaan. Juga beliau diperbantukan untuk mengajar sebagai asisten dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Baik, tentu tidak kaleng-kaleng ya beliau ya. Kaleng dong. Ya. Mungkin itu setidaknya gambaran dari pemateri kita pada malam hari ini. Mari kita simak, teman-teman bisa menyiapkan catatan ya, atau pertanyaan ya. Kali ini ibarat sidang kedua ya, Mbak Aro ya. Sidang kedua kalau Betul perlu ya. sekali. Tapi tidak, ini obrolan santai saja dan kita harap banyak insight. Teman-teman tidak usah takut, tidak usah malu untuk mengungkapkan pertanyaannya. Seremeh apapun, kadang kan apalagi orang kita ya kebiasaannya insecure ketika bertanya. Tanya saja, walaupun ya mungkin berasumsi pertanyaan itu remeh, nggak apa-apa. Insya Allah Mbak Aro dengan sabarnya dan antusiasmenya akan menjawab ya Mbak Aro. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan Mbak Isna ini Ya, terima untuk kasih banyak Yogi. menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya, teman-teman? Alhamdulillah jelas Mbak. Jelas ya, oke. Dengar. Oke, terima kasih Mbak Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada forum ini, kepada Yogi selaku founder dan juga Mas Wildan dan juga para tim Hadasana intinya ya. Terima kasih sudah memberikan ruang kepada saya untuk berbicara di sini. Dan saya ucapkan juga kepada teman-teman, terima kasih sudah berkenan join pada kesempatan kali ini. Meskipun kita dalam ruang virtual seperti ini, semoga keberkahan dan kemanfaatan terus mengitari kita semua seperti itu. Sebelumnya nanti saya diingatkan ya, misal nanti ngomongnya saya kecepatan atau memang terlalu cepat, itu nanti bisa Mbak warning gitu ya. Karena memang saya seringnya seperti ini kalau ngomong kecepatan seringnya. Jadi gini teman-teman, harusnya itu yang duduk di sini tuh Yogi, yang memang dia punya Mas moderatornya ini ya, yang memang dia itu punya ketertarikan banget sama orientalis. Singkat cerita, saya itu memang sebelum duduk di forum ini, saya itu memang telah melewati proses tesis. Proses tesis ya 1 bulan yang lalu ya bilang seperti itu, yang mana dalam tahap pengajuan judul itu saya mengalami dilema yang berkepanjangan. Dalam artian memang saya belum menemukan judul sama sekali gitu. Sampai pada akhirnya saya itu ini cerita dikit lagi ya. Sampai pada akhirnya saya konsultasi sama rekan-rekan sebaya saya di S1. Kala itu judul yang saya ajukan itu masih dalam kajian living hadis sama multidisipliner. Jadi semacam mengawinkan kajian hadis dengan kajian-kajian Islam itu. Kajian-kajian umum maksudnya ya. Kemudian salah satu dari rekan saya itu memang dia kritis ya. Dia itu kritis banget, terus dia bilang, "Lah kalau judulmu gini terus apa bedanya kamu sama anak S1?" gitu. Dari situ saya satu terpressure, kedua saya termotivasi. Iya ya, kalau gini-gini aja terus apa bedanya sama anak S1? Dari situ saya memberanikan diri lah. Memang saya ada ketertarikan. Meskipun memang secara kompeten itu mungkin saya memang cuman ya bondowani aja ngambil orientalis gitu.
Intinya seperti itu. Yang mana di tesis saya itu memang saya tertarik sama pemikiran tokoh. Yang mana tokohnya dalam kesempatan kali ini, yakni akan kami bahas, yakni tokohnya adalah Hartmutski. Saya izin share screen sebentar ya. Tapi saya nggak bisa share screen. Maksudnya, bisa tak? Bisa Mbak, bisa. Bisa. Share screen kan. Ya. Oh, bisa share screen kan Yogi? Bisa, Boten. Karena takutnya nanti ada sedikit tidak Tapi saya sesuaian ya. nggak bisa share screen. Oh, Oh, nggak bisa. Ya. partisipan. Saya saja mungkin Mbak. Oke, minta tolong ya. Oh, salah. Jadikan co-host nggak bisa. Mbak. Taruh saya jadikan co-host ya. Oke. Ya, dicoba lagi, Mbak. Oh, bisa. Ini. Sudah nampak share screen saya? Kelihatan, Rek, teman-teman? Kelihatan, Mbak. Oke. Jadi sebelum kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke tokohnya tadi yang namanya Hartmutski tadi, di sini mungkin memang tidak semua orang itu mengenal apa sih orientalis itu gitu ya. Ini saya buat versi simpelnya, versi tahu bulat juga. Jadi orientalisme, kita bahas dulu orientalisme. Kalau secara bahasa, orient itu timur, kalau isme itu aliran, pendirian, ilmu, paham, keyakinan, dan sistem. Singkatnya, kalau nggak mau ruwet itu, orientalisme itu studi yang memang membahas tentang kajian ketimuran atau tentang dunia-dunia timur. Tapi dalam perkembangannya, orientalisme ini itu mengerucut, jadi arahnya itu hanya ke dunia Islam saja, seperti itu. Adapun subjeknya atau pelakunya itu orangnya itu ya, pelakunya itu biasa kita kenal dengan orientalis gitu. Apakah orientalis itu terbatas pada orang-orang barat yang mengkaji timur? Tidak, karena memang orientalis itu barometernya itu bukan pada letak geografis para pengkajinya, tapi jadi ada orang yang mengkaji timur menggunakan pemikiran barat atau sudut pandang barat seperti itu. Jadi ada orang mana saja terserah, tapi dia mengkaji timur pakai sudut pandang barat, seperti itu singkatnya. Kemudian lawannya orientalis ini ada namanya oksidentalis. Jadi seseorang yang mengkaji barat menggunakan sudut pandang timur, seperti itu. Kemudian latar secara signifikan baik unsur kapan atau siapa tokoh yang menggagas kajian ketimuran ini belum dapat ditentukan secara pasti. Karena kenapa? Karena memang banyak banget gitu loh asumsi dari para sejarawan ya. Tapi yang kita sorot atau yang saya sorot ya, itu bisa ditinjau melalui itu adanya perang salib. Jadi perang salib itu cukup memberikan luka mendalam bagi bangsa Eropa karena kekalahan yang sangat tragis ya, bisa dibilang seperti itu. Dan juga pasca perang salib itu tadi pendidikan Islam atau memang kajian keislaman itu semakin pesat dengan adanya atau dengan berdirinya universitas-universitas yang ternama. Itu jadi seakan-akan orang orientalis itu berpandangan seperti ini. Wah, Islam ini bukan hanya sebatas agama, tapi sebuah peradaban yang mana eksistensi dan keberadaan Islam itu tadi seakan-akan mengganggu elastisitas atau dakwahnya mereka orang Kristen dalam kristenisasi. Dia tuh takut kalau para pemeluknya itu jadi beralih ke agama mereka gitu. Itu yang menjadi latar belakang munculnya orientalis tadi. Selanjutnya fokus orientalis itu tidak tertuju pada hadis gitu.
mulanya itu memang secara garis besar itu ya studi Islam, memang ingin mengkritisi Islam seperti itu. Tapi kenapa kok dia tiba-tiba memang lebih mengerucut ke hadis tadi seperti itu? Karena memang dia merasa bahwa materi hadis itu lebih mudah dikritisi. Ya memang secara kemutawatiran itu kan tidak semutawatir Al-Quran. Jadi dia berpikir, oh kayaknya bisa ini hadis yang dijadikan celah untuk dikritisi dan menggoyahkan akidah umat Islam seperti itu. Kemudian keberangkatan orientalis itu memang punya tujuan yang berbeda. Dia itu kan bukan nggak punya iman, memang tidak beriman ya, tidak beriman, beda sama kita. Dia itu juga memegang bahwa kok bisa hadis yang tersebar di sebegitu banyaknya itu muncul dari seorang nabi yang ummi. Orang nabinya aja ummi, kok kenapa hadis dipercayai seperti itu? Dan juga orientalis kalangan skeptis itu dia sangat berupaya, skeptis itu sangat mutasyadid ya seperti itu. Dia itu berupaya melemahkan, menjatuhkan, membuat asumsi-asumsi negatif yang mana berkenaan dengan hadis. Intinya ingin menjatuhkan hadis seperti itu. Kemudian saya singkat, dari orientalis yang mutasyadid tadi itu ada dua tokoh namanya Ignaz Goldziher sama Joseph Sah. Jadi Ignaz itu bisa dibilang seperti bapaknya orientalis ya. Karena kenapa? Karena dua tokoh ini itu punya karya yang fenomenal, yang kontroversi menurut kita, dan kedua tokoh itu tadi, karyanya itu tadi seakan-akan dijadikan kitab sucinya orang-orang orientalis seperti itu. Jadi kalau kedua tokoh ini, kalau saya rangkum, dia itu mendefinisikan hadis itu sebagai sebagai bentuk refleksi yang muncul dalam sebuah komunitas keagamaan selama masa perkembangan Islam. Jadi gimana ya, sebentar. Yaitu mengira hadis itu buatan orang-orang yang hidup pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Yang mana keberadaan produknya itu tadi ditinjau dari tradisi-tradisi yang memang sudah berkembang di orang Islam itu tadi, gitu. Di kebiasaan orang Islam itu tadi, seperti itu. Kemudian lebih jauh lagi, tidak sebatas hadis ya. Jadi kan yang pertama tadi kan dikritisi hadis, kan hadis juga punya komponen sanad. Dia itu mengkritisi sanad, bahwa sanad itu dianggap sebagai hasil rekayasa atau memang sebuah rangkaian yang memang dibuat-buat hanya untuk memperoleh legitimasi seperti itu. Sanad yang kita kenal sebagai perawi satu dengan perawi kedua, menghubungkan antara perawi satu dengan perawi kedua, itu sama orientalis dianggap sebagai sengaja dibuat sebagai hasil rekayasa yang sengaja dibuat-buat oleh para ahli hadis pada abad kedua dan ketiga. Kenapa dia menjustifikasi seperti itu? Karena karena memang pada masa itu sahabat itu banyak yang gugur di medan perang. Yang mana gugurnya sahabat tadi itu berpengaruh pada turunnya jumlah perawi, sehingga kalangan yang hidup, orang-orang yang hidup pada masa itu dia berupaya seakan-akan berupaya untuk meriwayatkan hadis serta menyandarkan kepada Nabi dan berpura-pura menyandarkan kepada Nabi untuk memperoleh legitimasi tadi, gitu. Tapi dari yang saya bilang tadi kan memang semacam ujaran kebencian semua ya terhadap hadis gitu. Tapi tidak semua orientalis itu, teman-teman, tidak semua orientalis itu dia skeptis atau memang sangat-sangat menolak keabsahan hadis gitu. Jadi orientalis sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada orientalis yang skeptis, ada orientalis yang middle ground, sama Saguine. Kalau yang skeptis itu yang memang dia itu benar-benar menaruh keraguan secara penuh bahwa hadis yang kita yakini sebagai sumber hukum Islam kedua itu memang nggak absah, nggak otentik gitu loh. Itu memang hanya sebuah buatan orang-orang yang hidup di abad yang lama seperti itu. Kalau yang middle ground ini yang akan kita bahas lebih lanjut, dia itu orientalis yang terbilang moderat, pemikirannya terbilang moderat karena mungkin hidupnya itu tidak terlalu kolonial, orang-orang yang hidup di era-era masih sekarangan gitu. Dia itu tidak serta menerima hadis sebagai sumber hukum Islam atau sebagai bentuk yang otentik,
Tapi juga dia itu tidak mudah menjustifikasi dan juga tidak mudah menolak bahwa hadis itu palsu seperti itu. Jadi dia baru percaya kalau memang sudah ada bukti yang memang secara ilmiah itu memang hadis itu begini begitu seperti itu. Baru dia bisa menerima. Kalau yang sanguine itu lawannya skeptis. Dia itu lempeng-lempeng aja, dia menerima hadis seperti itu. Nah, ini kita masuk ke tokohnya, tokoh yang akan saya bahas. Jadi di sini kita tadi kan bahas tentang middle ground, ada middle ground. Kalau yang memang kalau yang skeptis tadi sudah ada Joseph sama Ignaz yang terlalu benci banget sama hadis atau terlalu menolak hadis. Kalau ini tokohnya namanya Harald Motzki. Dia itu orientalis kalangan middle ground yang mana dia itu orang Jerman yang masih hidup sampai saat ini. Sampai sekarang maksud saya, dia lahir di Berlin tanggal 24 Agustus 1948. Dia masih bisa di-email untuk bertelekomunikasi. Dia juga masih punya murid kesayangan di Indonesia, namanya Profesor Dr. Kamarudin Amin, seorang mantan dirjen bimbingan masyarakat Islam, yang mana dia juga sebenarnya dosen hadis juga, tapi mungkin tidak seaktif sekarang seperti itu. Secara riwayat kependidikan, Motzki ini itu terbilang cukup istiqomah karena selama S1, S2, dan S3 beliau itu menetap di Universitas Bonn. Kajiannya itu awalnya memang studi Islam, tapi karena karyanya yang ditelurkan atau dihasilkan itu banyak bersinggungan dengan hadis dan metode yang digagasnya itu memang cukup familiar di kalangan akademisi hadis, makanya dia dikenal, oh ini orientalis hadis gitu. Kalau sepak terjangnya, beliau pernah menjadi dosen tamu di Universitas Bremen, kemudian pernah jadi asisten profesor di Universitas Hamburg Jerman, kemudian juga dia pernah jadi dosen kunjung di Universitas Hamburg, guru besar media Universitas Nijmegen Belanda, dan juga profesor di bidang metodologi penelitian studi Islam di universitas yang sama, yakni Nijmegen Belanda. Selanjutnya, karena tadi saya bilang bahwa Motzki ini punya satu metode yang mana menjadi label bagi dirinya. Yakni nama metodenya adalah metode dating dan isnad kumatan analisis. Metode dating ini masuk dalam kesatuan dalam metode isnad kumatan analisis. Agak ribet ya namanya dating sama isnad kumatan analisis. Jadi gini, kalau isnad kumatan analisis itu metodenya sebuah teori penanggalan yang mana kan dating tadi kan untuk menaksir, teori yang digunakan untuk menaksir kebermunculan sumber sejarah. Kalau isnad kumatan analisis karena juga mengaitkan dating, maka jadinya definisinya seperti ini singkatnya. Sebuah metode yang difungsikan untuk menaksir kebermunculan sebuah sumber sejarah dengan cara menggabungkan antara analisis sanad dan juga analisis matan. Seperti itu. Asumsi dasarnya kenapa Motzki membuat metode ini, dia itu ingin membuktikan kalau memang benar-benar periwayatan hadis itu ada, maka harus ada nih indikasi atau acuannya kalau adanya korelasi. Dia itu ingin membuktikan bahwa kalau benar-benar periwayatan hadis itu benar-benar terjadi, maka harus ada indikasi yang membuktikan bahwa antara sanad dan juga matan itu memiliki hubungan yang memang klik gitu loh, gitu seperti itu. Kemudian berangkat dari kegelisahan tersebut, Motzki itu mengelaborasi sejumlah teori pendahulunya. Teori pendahulunya itu berkaitan sama tokoh-tokoh yang skeptis tadi itu. Ada Ignaz, ada Zwinból, ada Joseph tadilah, nama-nama tokoh yang memang menolak hadis seperti itu. Kemudian dia mencetuskanlah teori tadi itu isnad kumatan analisis. Karakteristiknya, yang jadi karakteristik dari metode ini, itu yang pertama, dia itu kan melibatkan dua komponen hadis secara bersamaan, yaitu ada komponen matan sama komponen sanad dan juga matan. Kenapa itu menjadi karakteristik? Karena memang tokoh-tokoh orientalis terdahulu itu dia itu fokusnya satu. Kalau sanad aja, kalau matan aja. Jadi Motzki ini semacam dia itu penggagas yang memang dia itu bukan menggagas pengawal kalau ada penelitian antara sanad dan matan di kalangan orientalis gitu. Makanya dia jadi kayak orang pertama gitu yang menggunakan penelitian hadis dengan menggabungkan dua
dua komponen secara sekaligus. Yang kedua, karakteristik yang kedua, dia itu tidak menjadikan ilmu jar wa ta'dil sebagai barometer penelitian sanad. Ini yang cukup kontroversial teman-teman. Karena kenapa? Dia membranding metodenya itu isnad matan analisis. Tapi dalam penelitian sanadnya dia itu nggak pakai jar wa ta'dil. Nggak pakai jar wa ta'dil. Yang mana jar wa ta'dil itu kalau di kita, di anak hadis atau memang di kalangan ulama hadis itu kan semacam jantungnya penelitian sanad gitu. Untuk meneliti sanad, kalian itu perlu tahu bahwa rawi-rawi dalam rangkaian sanad itu secara penilaian kritikusnya itu harus kredibel, harus psikotun dan semacamnya. Tapi Motsky ini dia malah menjadikan penelitian sanad, menjadikan penilaian kritikus tadi itu tidak digunakan malah. Jadi seakan-akan dia itu menafikan ilmu jar wa ta'dil dalam penelitian sanadnya itu tadi. Seperti itu. Kemudian berdasarkan fungsinya, metode isnad matan analisis itu tadi, dia berasumsi bahwa dia dapat membantu seorang peneliti dalam menentukan toko kunci. Apa sih toko kunci itu? Jadi kalau di orientalis itu, toko kunci itu sebutannya common link dan partial common link. Yang mana common link tadi, toko kunci itu tadi, dia punya tanggung jawab dalam proses penyebaran hadis. Jadi menentukan satu perawi yang mana dia itu memang punya pengaruh besar dalam proses penyebaran tadi. Kemudian metode ini tuh juga bisa membantu mengetahui kejanggalan akibat ulah perawi. Jadi siapa yang nambah lafal atau nambah redaksi, mengurangi dan semacamnya dari bentuk periwayatan yang asli, itu katanya bisa dideteksi pakai metode isnad matan analisis ini, seperti itu. Kemudian perbedaan common link Juinbol versus Motsky. Tadi kan saya bilang bahwa Motsky itu bukan tokoh yang murni menggagas metode isnad matan analisis, karena metodenya Motsky itu berangkat dari metodenya Juinbol. Dia itu mengelaborasi saja. Cuman terkenalnya itu lebih familiarnya itu seakan-akan kayak miliknya Motsky gitu loh. Jadi kalau common link-nya Juinbol itu dia itu beda definisi ya. Common link-nya Juinbol itu dia menyebut bahwa kalau common link-nya Juinbol sebagai para periwayat yang mendengar suatu hadis dari seseorang yang dianggap otoritatif untuk kemudian disebarluaskan kepada 2 atau lebih muridnya. Kalau yang Motsky, dia itu penghimpun hadis pertama yang berperan dalam proses periwayatan dengan cara merekam dan menyampaikan kepada sejumlah murid. Agak bingung ya. Gambarannya seperti ini teman-teman. Kalau Juinbol itu common link itu orang yang menyebarkan hadis kepada 2 atau 3 muridnya. Jadi ada percabangan gitu, ada percabangan dari satu perawi yang namanya common link tadi. Umumnya common link di Juinbol itu diindikasi ada di tingkatan tabiin sama tabiin. Jadi tingkatan generasi ke 3 dan 4 gitu. Nah, Juinbol itu kan mengapa menyebut bahwa common link-nya Juinbol itu sebagai pemalsu hadis? Karena Juinbol itu pengennya sanad hadis itu harus sudah bercabang itu mulai Nabi. Tapi kan enggak. Tapi nyatanya di kita itu memang ada hadis ahad, ada hadis yang memang jalurnya itu single, jalurnya itu satu gitu, seperti itu. Tapi Juinbol tidak menghendaki seperti itu. Harusnya itu memang hadis yang sahih itu harusnya ada banyak percabangan, seperti itu teman-teman. Jadi memang secara pendefinisian pun Juinbol dan Motsky itu beda. Makanya hasil penelitiannya pun beda, seperti itu. Cara kerja metode isnad matan analisis ini kenapa cukup diterima di kalangan ulama hadis atau dan cukup familiar ya di kalangan akademisi hadis. Bahkan banyak sekarang itu penelitian teman-teman yang memang dia pakai metodenya Motsky ini tadi, karena metodenya Motsky ini serupa dengan tahrij hadisnya ulama hadis dan juga serupa dengan itibar sanad. Tahap yang pertama dari cara kerjanya itu menghimpun varian hadis tertentu beserta kelengkapan sanad. Jadi ya mengumpulkan hadis-hadis dengan tema tertentu beserta rangkaian sanadnya tadi dari berbagai kitab sumber. Tapi kalau Motsky itu kalau saya pernah baca
itu memang kitab sumbernya itu tidak yang Tabaros saja, tapi memang benar-benar seluruh kitab hadis gitu loh. Bahkan kitab Syiah itu juga digunakan seperti itu di bukunya Motki. Kemudian yang kedua, setelah sudah dikumpulkan, dia itu membuat diagram sanad sama seperti kita. Jadi sudah ketemu hadisnya apa saja yang setema tadi, kemudian dia membuat diagram sanad. Yang mana diagram sanad di sini untuk menentukan keberadaan tokoh kunci tadi. Siapa nih tokoh yang paling berpengaruh, yang punya percabangan paling banyak ini siapa gitu. Jadi nanti ditentukan common link-nya tadi. Kemudian yang ketiga, dia menguji kebenaran diagram sanad yang telah dipaparkan tadi melalui analisis matan. Jadi kenapa dia tidak pakai jarwa takdil? Karena dia katanya dia itu menganalisis sanadnya itu pakai analisis matan. Ini yang cukup problematik ya di kita gitu loh. Dia bilang pakai kritik sanad dan juga kritik matan, tapi kritik sanadnya pakai tinjauan analisis matan seperti itu. Yang keempat, membandingkan kedua temuan baik dari segi sanad dan maupun matan untuk menentukan kapan dan di mana hadis tersebut tadi disebarluaskan serta siapa yang bertanggung jawab akan perubahan-perubahan yang terjadi, misal tadi seperti adanya redaksi yang dikurangi atau ditambah. Singkatnya, ini sudah mau di klimaksnya dan selesai. Metode isnad kumatan analisis ini meskipun memiliki banyak kekurangan, seperti yang kita ketahui tadi, tapi metodenya Motki ini kontroversial karena dia itu membantah para pendahulunya yakni yang Juinpol tadi, karena orientalis yang skeptis itu kan menyatakan bahwa Musannaf Abdul Razak itu palsu. Tapi Motki ketika menggunakan metode ini dia membuktikan bahwa ini loh bukan kitab palsu dengan menggunakan metode isnad kumatan analisis tadi seperti itu. Jadi seakan-akan orientalis yang memang skeptis tadi dibantah oleh metodenya Motki untuk menentukan bahwa kitab Musannaf Abdul Razak itu benar-benar kitab yang memang muncul pada abad pertama seperti itu. Masih ada waktu tas saya. Masih. Masih, Mbak. 2 menit, boleh? Oh, 2 menit. Ya sudah, saya akhiri dulu. Dari sini, kalau memang ada yang mau diulang, misal kecepatan bisa. Tapi kalau memang tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup komprehensif tadi dari Mbak Haro. Setidaknya cukup membuat kita terbuka ya. Ternyata orientalis cukup getol dalam menganalisis. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir kita aja nggak segitunya ya, gitu ya. Sebenarnya wah itu menjadi cambukan juga bagi kita ya, sampai memiliki metode sendiri. Ya, bahkan serinci itu gitu loh, dia menelitinya itu Ya, sedalam itu. Kita yang anak hadis baru-baru ini aja kayak ada ya seperti itu kan semacam. ya. Betul. Nah itu menariknya Pak. Maka perlu kita comparekan akhirnya kan, yang dianggap tadi sempat Mbak Haro Ya ungkapkan gimana? ini yang paling mendekati dari versi yang dirumuskan oleh Betul. ulama hadis. Nah ini Tapi ya. nyatanya ada yang janggal juga gitu loh, karena memang keberangkatannya sudah berbeda dengan kita gitu. Nah, saya pernah membaca beberapa referensi bahwa salah satu asumsi dasar dari orientalis ini kan memang bahwa mereka itu memang tidak punya iman, ya kan? Tidak Ya. tidak beriman. Nah, maka ketika melihat ada sistem jar watak ada di kalangan Nah, muslim, kan menganggap bahwa ini dasarnya adalah teologis, dasarnya adalah asumsi adalah keimanan. Seperti salah satu salah satu contohnya lagi ya,
terkait dengan kedobitan periwayat. Salah satu Iya. syaratnya kan dia harus muslim. Ya, artinya itu beriman. Bagaimana standar informasi yang kita ingin uji, apakah ini benar dari masa lalu atau tidak, berdasarkan keimanan seseorang. Pasti akan menjadi sasaran bagi orientalis. Syarat muslim itu loh. Nah, masa orientalis ketika menyampaikan hadis tidak boleh? Nah, atau orang non muslim menyampaikan hadis tidak boleh? Sejak kapan syarat orang beriman itu menjadi apa? Sebagai standar bahwa informasi ini valid. Nah, itu menjadi menarik ketika kita kaji. Ketika kita mengkritik orientalis, maka sebenarnya itu otomatis sebagaimana pisau bermata dua, itu menusuk diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kita ini otentik tidak. Nah, saling-saling ini ya akhirnya ya, seperti keimanan tadi. Ini nanti kita buka pertanyaan buat teman-teman. Tapi sebelumnya kita mungkin perlu sapa dulu ya. Ini ada Mas Hikam. Mas Hikam ini dari tadi off cam ini. Ini ketiduran apa gimana Mbak? Mbak Ara ini. Nggak tahu. Menyapa juga teman-teman saya di S1. Oh Ada iya ya. Ada siapa Mbak? Bisa disapa? Jadi Setiawan. Dia juga pakar orientalis juga sih. Saya juga banyak belajar dari dia. Dan tampakkan dirimu dan ada siapa lagi ya sih? Bentar. Ada Mbak Farida. Ya, ada Mbak Ada Farida. saya juga Halo. sebagai pendengar setianya Prof. Idri ya, selaku pakar Ya, orientalis di ya. UIN. Ada Rodina, ada Wasila, itu juga anak dari S1. Ada Mas Hani Nurmaimuna, ada juga Oh Muhammad ya. Hasan. Teman-teman, terima Ya. kasih sudah join. Ada Kang Siapa official ini yang selalu hadir ya, istiqomah. Ya, ini juga pasti nanti akan bertanya ya semestinya ya. Ya Mas, Mas Kang Mas, ya Kang Mas. Nanti ini boleh nggak sih Halo. kalau bisa jawab lemparnya ke moderator gitu? Wah ini, Ini kan diskusi ya. Bisa jadi teman-teman di sini Aam bisa jawab yuk, nggak masalah kan? ya boleh. Siapa boleh Iya. menambahkan, boleh mengkritiki, boleh apa menambahkan pandangannya, bebas ya. Dan Ini juga langsung. host boleh menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Wildan juga boleh. Siapa lagi tadi? Mas Hikam belum muncul ya Mas Hikam. Ada Mas Magza, ini juga dari kelas kami. Mas Oh, Magza. ada kelas saya. Ya, ini Ada juga Aan juga nggak sih tadi? Aan Mbak moderator juga. Mbak Aan. Ada ya, Mbak Aan? Tadi Halo, ada. Mbak Aan. Hadir ya? Oh ya, Mas Magza ini hadir di kolom chat ya. Ini beliau ini alumni Madinah, Mbak, lulusan hadis. Jadi kita bisa minta pandangan beliau juga Oh, nanti. berarti temennya Mas Ilyas ya, Madinah, yang angkatan saya, kayaknya. Gak tahu sih. Iya, Mas Magza, temannya Mas Ilyas ya? Ilyas Ilyas siapa? siapa? Nah, mungkin beda kampus. Kampus ya. Iya bisa jadi. Oke, mungkin kita buka pertanyaan dulu untuk teman-teman. Kita buka termin satu untuk mungkin 2 atau 3 penanya jika ada ya. Silakan. Nah itu bener-bener kayak rasa ujian sidang kedua loh. Ya. Tapi bedanya ini kan ini Mbak, inilah tidak di ruangan gitu ya, cuma direkam. Iya beda. Tapi saya juga Ya. takut ini pertanyaannya kayak apa gitu loh. Hmm. Silakan, ini ada Mbak Inul. Mbak Inul dari mana Mbak Inul? Boleh Mbak Inul teman-teman apa kita Mas sharing Inul bareng. ya? Inul siapa Rek? Atau Mbak Khalifah? Mbak Khalifah dari mana Mbak Khalifah ini? Oh, Mas Inul ya. Mohon maaf ini. Mas Inul, Mbak, Betul bukan Kak. bukan Mbak Inul. Ya. Ya, silakan Mas Inul jika ada pertanyaan. Ini ada teman-teman saya tuh, ada Rodina sama Wasila. Barangkali dia kan juga baru Rodina sama Wasila baru matkul orientalis kan. Boleh ini kita saling sharing ya. Kita saling mengenal siapa sih orientalis itu gitu loh.
Ya, dan ya. seberapa menyeramkan dia bagi kita sebagai akademis. Asik. Ya, ini Mbak Atau Inul, mungkin teman Mas saya Inul, ini yang maaf, Mbak Mas Farida Inul, mungkin dia mau mengkritik. Mas Inul mau bertanya ini Gimana? via chat, ya, boleh sambil ditulis, kita sambil jalan ya. Chat. Oke. Mbak Saya yang baca. Farida, Hadir, hadir. nah Mbak Farida ini ada pertanyaan tidak? Tahu Kang Ya. siapa official? Ini di chat ini. Saya nyimak saja lah. Oh, ya nggak apa-apa Mas. Khalifah. Saya bukan anak Hanif, Tanya. jadi ingin tahu banyak soal orientalis. Silakan Mas Inul tadi sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Boleh Mas, boleh silakan Mas, nanti saya baca. Ini saya tanya langsung ini nggak apa-apa ya? Oke, Mbak Haida dulu boleh. Mbak, kamu kok jahat Mbak? Tanyanya chat aja. Gimana? Enggak, santai kok, Mbak. Tadi di konklusi terakhir, di kesimpulan terakhir tadi kan bahwasanya Motsky itu menyimpulkan apa Musonaf Abu Razak itu tidak palsu gitu ya. Beliau menyangkal dari pendahulu-pendahulunya. Kemudian kalau saya pengen tahu ini, pengen tahu maksudnya komentar dari siapa ini? Siapa Harald Motsky itu di karyanya di judulnya apa ya, Mbak? Maksudnya yang membahas tentang Musonaf Abu Razak itu bahwasanya nggak palsu. Terus kemudian kan beliau pasti memberikan contoh-contoh dan juga kritik-kritik terhadap metode-metode sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mbak Farida untuk pertanyaannya. Jadi dia itu kan ngasih tahapannya di karyanya itu kan tahapan mengkritik hadis ya. Tapi dia membuktikannya di kitab gitu. Ini juga cukup membingungkan juga gitu loh. Dia kasih tahapannya, memaparkan tahapan cara kerja metodenya tadi itu versi meneliti hadis satu persatu hadis gitu ya. Tapi sama Motsky itu pembuktiannya dia malah membuktikannya versi kitab gitu loh. Jadi dia meneliti kitab gitu loh. Kalau di karyanya, insya Allah kalau tidak salah itu yang di Islamic Jurisprudence, yang bukunya merah itu Yok ya, merah, covernya merah itu. Tapi di situ itu lebih jelas juga sih tahapannya tuh gini. Dia pakai sampel beberapa hadis, dia ngambil sampel misal 4 perawi, dan juga beberapa matan. Kemudian matannya tadi itu kan tadi kan dia bilang bahwa analisis sanadnya meninjaunya pakai analisis matan. Kemudian dia bilang apa namanya dari keseluruhan matan tadi itu ya benar-benar membuktikan bahwa matan tadinya itu otentik karena tidak mungkin apa namanya dari banyaknya masing-masing perawi tadi itu dia bersepakat untuk membuat redaksi matan yang benar-benar sama. Jadi indikasinya Motsky tadi itu matannya itu ya memang ada perbedaan, tapi secara komponen itu memang semakna seperti itu. Secara komponen semakna, dan itu tadi tinjauannya bahwa rawi-rawi tadi itu dinyatakan kredibel dan sanadnya oke seperti itu. Jadi dia meninjau sanadnya itu ke matan. Tapi kan kalau menurut kita itu kan ya nggak bisa gitu loh, kan rawinya banyak gitu loh, nggak bisa ditinjau dari sampel gitu loh menurut saya. Seperti itu Mbak Farida. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Bisa Mbak. Aku cuma penasaran apa namanya karyanya Motsky itu loh. Maksudnya dibahas di apa itu tadi? Di Islamic Jurisprudence ya? Dia mengcounter bukunya Joseph ya, Yok ya. Yang apa itu namanya? Yang jurisprudensi covernya hitam itu. Saya tuh nggak hafal, judulnya panjang banget. Pokoknya hitam bukunya, terus dikonter sama bukunya Motsky yang merah itu. Ya, terima kasih Mbak Materi. Mas Fajar Syarif, terima kasih banyak. Ya, itu maksud saya. Itu Mas Inul, Mbak, sudah
Ada Mengerti? pertanyaannya di kolom chat. Oke. Apakah metode kritik ulama hadis lebih condong ke sanad daripada matan, atau matan itu sedikit diabaikan oleh ulama hadis? Nah, tadi sempat disinggung ya sama Mbak Harap. Monggo dijelaskan lagi, Mbak. Akan di poin itu. Oh ya, ini berarti tanya tentang metodenya ulama hadis ya? Apakah metode kritik ulama hadis lebih condong ke sanad dan matan, atau matan itu sedikit dibandingkan sama hadis? Eh, iya, seakan-akan ini versi saya sendiri ya. Jadi kalau ulama hadis itu kan langkah pertamanya kritik sanadnya dulu clear, harus clear ya. Kritik sanadnya dulu harus clear, absah, baru nanti ke matan. Kalau kritik sanad kan ya syaratnya yang 5 itu ya harus sambung, sanadnya adil, dobit, tidak adanya syad dan tidak adanya ilat. Kalau konternya matan itu kan tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis mutawatir, kemudian bahasanya itu mengandung unsur sabda kenabian dan semacamnya, kemudian tidak menyalahi fakta sejarah. Sebenarnya memang kalau ulama hadis sendiri itu harus paten dulu nih di matannya, di sanadnya, baru nanti tahap keduanya matan seperti itu. Tapi memang 50-50 sih. Tapi memang kalau dilihat seakan-akan memang harus ini sanadnya memang karena tiang agama gitu kan, harus clear dulu di sanad seperti itu, Mas Inul. Barangkali teman-teman yang lain mau menambahkan. Kalau menurut Yogi gimana coba? Halo, cek. Ya, saya setuju lah dengan penjelasan Mbak Hara tadi. Memang generasi awal ulama hadis itu fokusnya pada sanad. Baru belakangan ketika kritik matan itu mulai muncul ya, generasi Al-Adlabi ya kalau nggak salah Mbak ya. Dan juga Ya. ulama-ulama selanjutnya. Terus turning point-nya ketika gagasan yang diusung oleh Muhammad Syuri Ismail salah satunya ya, itu fokusnya memang pada sanad, pada matannya ya, di mana matan itu dapat dipahami secara kontekstual. Betul. Ini sangat Bentar, masif di Indonesia. Saya kira Inul, ya gimana? ini Inul Ainul yakin. Ya, Mas Inul gimana tadi? Sudah terjawab ya? Atau ada Mau menyanggah? ya menyangga boleh? Ada pertanyaan lagi Mbak Haroni Ya. Dari siapa ini? dari siapa Mas atau Mbak ini? Oh, ini Mas ini. Oh ya Mas, Tambahan dan silakan. pengurangan dalam riwayat hadis itu mutlak disebut melenceng. Sebenarnya tidak ya, tidak semua penambahan dan pengurangan itu melenceng. Kita indikasi dulu penambahannya itu apakah memang karena periwayatan bermakna atau memang hanya menambah. Kalau yang nambah itu apa perawi yang siko kan ya gak masalah gitu kan sebenarnya. Kalau pengurangannya itu tidak mengurangi komponen yang memang menjadi komponen utama, sebenarnya juga tidak seperti itu. Ini ustadz saya ini sepertinya. Kenapa di forum Hadasana menjadi banyak penyusup ya ini ya? Barangkali Al-Hikmat Taras mau menyanggah. Ya mungkin belum ini Mbak belum Apa? berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman. Karena audiens kita ini sebagian bukan dari mahasiswa hadis. Saya akan bertanya kaitannya dengan hal yang lebih the whole picture-nya. Mungkin teman-teman bertanya ya, untuk apa sih kita membahas ini orientalis dalam kajian hadis ini kan kalau kita lihat di banyak perguruan tinggi yang memang menyediakan konsen hadis secara khusus seperti di Timur Tengah atau di Indonesia ada Mahat Ali misalnya. Mahat Ali itu mungkin ya sejauh yang saya tahu ya itu belum sama sekali membahas orientalis. Fokusnya memang Turos. Kita katakan Turos oriented ya. Memang yang mereka
kaji adalah hafalan, bagaimana keilmuan hadis itu dari akarnya hingga praktiknya. Dan mereka memang mengutamakan hafalan, ya, hafalan hafalan mereka Hadisnya. ya hadisnya dibandingkan dengan mengkaji berbagai teori-teori, Gitu. terlebih lagi teori-teori yang dicetuskan oleh orang Barat. Bahkan mereka apa itu orientalis? Nah, itu kan menjadi penting. Apa sih sebenarnya urgensi mempelajari orientalisme di dalam kajian hadis khususnya? Urgensi mempelajari orientalis ya. Jadi kita itu seakan-akan punya tantangan gitu loh, Yok. Teman-teman ya. Seorang yang memang bukan Islam ya. Dalam artian kan orientalis itu kita nggak tahu agamanya apa gitu. Dia itu bisa setekun itu gitu, setekun itu mengkaji yang bukan memang agamanya. Ya memang dia punya latar belakang emang untuk menjatuhkan dan semacamnya. Tapi dari situ orang akademisi hadis atau kalangan hadis tadi itu kan bisa gitu loh. Ternyata agama kita itu mau di itu loh, mau diocak-acik gitu loh. Jadi kita itu juga harus apa namanya? Lebih lebih apa ya? Lebih semangat juga gitu loh dalam mengkaji hadis gitu. Kalau secara urgensinya apa ya? Ya tadi kita itu harus benar-benar tahu itu bahwa kredit apa kualitas hadis itu seperti apa, fungsi hadis itu seperti apa, karena kita harus punya pegangan yang kuat gitu loh di hadis itu. Jangan sampai kita digoyahkan sendiri sama sumber hukum kita yang kedua itu gitu. Menurut saya sih itu sih. Ya jadi lebih aware katanya Mbak Farida bahasanya. Baik, jadi itu ya teman-teman, supaya kita lebih aware, kita bisa mengkonter mereka yang mengotak-atik agama kita ini, jangan diobrak-abrik dari luar. Karena memang yang punya power lebih di dunia global itu mereka. Kita harus akui. Dalam perbincangan akademik yang sifatnya global, jelas kajian-kajian riset Barat, Amerika, dan Eropa itu lebih menguasai dari kajian-kajian kita. Kita harus akui itu, mau tidak mau ya, dengan apa ya, awal kemajuan mereka dari pasca pencerahan gitu kan, mereka jadi menguasai peradaban. Terlebih kaitannya dengan modernisme yang mereka usung untuk sebagai tawaran peradaban dunia di masa depan. Nah, itu sangat-sangat ini. Saya Referensi dari Timur misalnya atau dari Indonesia itu pasti dinomorsekiankan dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh Joseph Sah misalnya. Dan itu, nah itu perlu kita pelajari akhirnya kan, kita pelajari dan kita angkat ke permukaan. Ya. Saya tarik ke Motsky ya, saya tarik ke Motsky. Dia kan sudah membuat metode sedemikian rupa, seilmiah mungkin, dan juga itu juga dipakai sama anak hadis kan, yang saat-saat ini karena memang terbilang kontemporer gitu loh. Metodenya itu cukup naik daun lah bisa dibilang gitu. Dipakai sama-sama anak hadis. Kalau dia tidak mengkritisi dulu metodenya, dalam menentukan kesimpulannya pun itu banyak yang salah karena dia berpacunya pada common link tadi kan. Dia berpacu pada common link tokoh kuncinya tadi, bahwa tokoh kunci itu seorang perawi yang memang harus punya percabangan. Nah, umumnya percabangan itu kan tidak harus di nabi gitu loh. Kan kadang nabi itu juga apa namanya? Menyampaikan pada sahabat kan hanya satu sahabat saja gitu loh. Nah, itu kan juga kesimpulannya banyak salah juga di penelitiannya teman-teman itu yang saya temukan itu bahwa common link-nya itu memang setelah sahabat gitu. Sementara penyebar hadis yang memang valid ya nabi gitu kan, penyebar utamanya gitu loh. Penghimpun hadis utamanya itu. Seperti itu. Itu yang memang ketika saya tesis itu saya bingung. Kok bisa ya teman-teman itu kesimpulan common link-nya itu ada di tabiin, sahabat gitu. Kan harusnya tetap nabi gitu loh penyebar utamanya gitu loh. Bahkan dari situ kita tahu bahwa baik common link-nya Juinpol, common link-nya Motsky pun masih ada fatalnya seperti itu. Tapi yang paling fatal ya dia tidak pakai penilaian jarwa ta'dil itu tadi. Yang mana itu jantungnya kritik sanad kan seperti itu. Kok bisa dia itu menerka sanad itu sahih, tapi dia tidak menerapkan aplikasi jarwa ta'dilnya tadi gitu. Dia pakai analisis matan malah seperti itu. Ada lagi teman-teman? Oke, menarik. Kita mungkin buka satu pertanyaan lagi
Ya tidak Mau ada. nyapa teman saya juga Ya, lagi ada Muhammad ya, ya, Sulaiman. ya. Terima kasih udah join Sulaiman. Ya ada Mbak Hani ya. Mas Oh iya, Hani. itu juga Ini teman juga. saya di S1. Oh ya. Say hello ini harusnya. Ya, say hello. Ya, ini mengulang presentasi yang kedua mungkin. Iya. Ada teman-teman pertanyaan atau dari Pak Wildan ada tanggapan mungkin? Denny mau menanggapi. Ini teman saya yang kritis banget loh ini di S1. Aam nggak ada kabarnya. Aam gimana ini Mas Aam? Halo? Oh menyimak. Ini Mas Aam ngechat di ini kolom, Mbak. Iya, Menyimak katanya. mendengarkan dengan seksama dia. Ya, ya, ya. Lagi di Lagi luar. di luar. Ya. Aam ini juga ini ketua HMP Prodi di apa namanya di ilmu hadis. Dia juga skripsinya itu bahas orientalis juga teman-teman. Barangkali nanti para founder bisa bisa apa namanya bisa mengangkat dia sebagai pemateri. Nanti tokohnya ganti Nabi Abod karena Aam dulu konsentrasinya di Nabi Abod. Karena memang semenarik itu teman-teman, meskipun memang apa nama kajian hadis barat itu ya rada-rada tricky ya, dalam artian ya saya harus menerjemahkan dulu bahasa Inggrisnya, referensinya juga terbatas seperti itu, tapi kayak kita tuh semakin pingin tahu itu loh, kok bisa itu loh seperti itu. Kalau mungkin kalau kajian ulumul hadis kan ya seperti itu saja gitu kan, meneliti kualitas hadisnya dengan cara tahrid dan semacamnya gitu. Kalau orientalis itu pemikirannya itu kadang ya seakan-akan kadang ada lah titik kayak kita goyangnya itu ada gitu loh kayak kok gini ya kok gitu ya gitu lah ya nggak Yok Ya, yang ya, mau ambil tes. betul. Ya, ya, terutama yang soal sejarah itu, sejarah harus diuji melalui teks, harus ada teksnya. Kalau nggak ada teksnya, mana buktinya? Kan gitu. Itu cukup membuat shock kita ya. Ya memang sulit dibuktikan. Ya, kecuali beberapa hadis yang ditulis ketika itu. Ya, ya itu sulit, memang sulit. Tapi kita harus harus ya pembelaan terhadap agama kita itu saya kira sangat perlu ya buat kita ya. Terlepas dari ya kita harus upaya untuk tetap logis, tidak tendensius, tidak dogmatis saja, tapi juga kita berupaya untuk ilmiah. Sebagaimana yang mereka gembur-gemburkan ilmiah. Saya kira teman-teman sudah cukup ya, cukup komprehensif apa yang Mbak Haro ini paparkan. Sangat luar biasa dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pastinya bisa bermanfaat. Sebelum kita beralih ke host, mungkin ada closing statement dari Mbak Haro, silakan. Mungkin pesan-pesan kaitannya dengan kajian Harvard Mods ini atau orientalis secara umum, silakan. Atau juga boleh motivasi hidup, silakan. Aduh, saya juga perlu tambahan motivasi nih. Jadi gini teman-teman, seilmiah apapun orientalis membuktikan metodenya, itu perlu kita kritisi dan perlu kita telah lebih lanjut. Karena itu tadi pasti ada kejanggalan. Karena apa? Karena keberangkatan orientalis dengan kita itu berbeda. Kalau kita tujuannya itu merawat hadis, kalau orientalis itu pasti sudah menjatuhkan hadis seperti itu. Sudah itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya yang ngomongnya paling cepat. Kecepatan ya. Sudah kembali lagi ke Yogi dan juga Mas Yoldan. Terima kasih Mbak Haro atas seluruh pemaparannya tadi sebagaimana apa yang dikatakan Mas Ikam ya sangat komprehensif dan juga pastinya menarik ya tema malam ini. Semoga bisa kita follow up di lain waktu. Mungkin Harvard Mods kedua atau Orientalis 2 itu bisa nanti materinya Kamu aja Yok itu Yok. bisa ini ya bisa macam nanti dari teman-teman juga. Dan juga teman-teman bisa usul materi yang menarik di grup karena sebagian pasti sudah join di grup kita ya. Kita bisa saling sharing di situ referensi yang menarik untuk dibaca atau mungkin update-update terkait kajian tidak harus hadis ya tapi kalau bisa hadis karena kita memang konsennya di bidang itu
Tapi kalau di luar hadis juga boleh, misalnya isu-isu tentang feminisme atau belakangan itu kabar dari pemateri kita sebelumnya Mbak Siti Aminah itu ada femisida ya, itu juga cukup menarik di kajian Oh, keislaman, dan UPI juga sangat kuat menanggapi adanya fenomena femisida itu. Itu kita bisa pertimbangkan topik-topik itu, karena kita juga tidak tidak hanya tidak hanya mengkaji teori saja tapi tidak memperdulikan dunia luar ya, kita bisa mungkin menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat